Oke, hari ini kita akan masuki pembahasan tentang distribusi satu beracak. Nah, ketika membahas tentang distribusi satu buah acak, maka di sini nanti akan dibahas tentang apa itu peubah acak, kemudian apa itu distribusi peluang, kemudian fungsi densitas, fungsi distribusi. Nah, diawali dengan peubah acak. Apa itu peubah acak? Peubah acak adalah suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh anggota dalam ruang kejadian atau ruang sampel. Misal, dalam suatu percobaan dengan satu mata uang yang ditentukan sebanyak 3 kali, maka ruang kejadiannya atau S-nya kemarin adalah MMMM, MMMB, MBM, MBB, BBM, BMB, BMM, dan BBB. M dalam muka, B dalam belakang. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang jumlah muncul muka. Maka pada yang paling ujung itu nol ya kan? Nol kalau nggak ada mukanya, maka frekuensinya satu. Karena ada satu di situ. Kemudian muka muncul satu. Ada berapa? Ada ada 3 ya. Yaitu apa? MBB, BBM, dan BMB. Itu ada 3. Kemudian jumlah muka muncul 2. Nah, juga ada 3. Yaitu MMB, MBM, dan BMM. Ya kan? Muncul 3, maka 3. Nah, 0, 1, 2, 3 yang menyatakan jumlah muka yang muncul itu disebut dengan peubah acak. Nah, jadi peubah acak tadi adalah di sini kalau kita lihat adalah kejadian jumlah muka yang muncul. Itu namanya adalah peubah acak. Sekarang macam-macam peubah acak. Misalkan E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S dengan sebuah bilangan real X dinamakan peubah acak. Nah, berdasarkan definisi di atas, ada dua buah himpunan yang melibatkan peubah acak, yaitu ruang sampel yang berisi anggota titik sampel dan Rx merupakan nilai dari X yang berkaitan dengan anggota S. Pendefinisian peubah acak bisa dijelaskan dengan gambar berikut ini. S adalah ruang sampel, Rx adalah nilai-nilai yang mungkin dari X sesuai dengan S. Itu X. Nah, X disebut dengan peubah acak. Jadi X adalah sebuah fungsi sebetulnya. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan Sandi melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam Rp100. Jika X menunjukkan banyak huruf pada Bank Indonesia, yang terjadi, maka apakah X merupakan peubah acak? Nah, kita lihat uang sampelnya kan HH, GH, HG, dan GG. Tadi dilempar berapa kali? 2 kali. 2 ya, ada 2 mata uang. Makanya di sini ada 2 di sini. G gambar karapan sapi, H adalah huruf Bank Indonesia. S1, HH. Nah, sampel pertama. Maka XS1, XHH, H itu apa tadi? Huruf.
Tadi apa tadi? Kejadian banyak huruf yang terjadi. Nah, berarti S1, S1, ini salah nih S2 mestinya nih lah. Ini sampel satu, artinya kan titik sampel satu nih, HH. Nah, tolong tuh diperbaiki lah, ini mestinya S2, S3, dan S4. S1 artinya banyaknya huruf yang muncul di XHH, berarti kan dua, iyalah. Dua kalau. Kenapa dua? Karena huruf-huruf. Nah, berarti dua kali kalau kejadiannya. Nah, itu huruf-huruf ada dua. Makanya XHH-nya dua. Karena tadi X menyatakan kejadian munculnya huruf. Berarti XHH itu dua. Kenapa? Iya, karena ada dua loh hurufnya. Ini menunjukkan banyaknya huruf. Nah, kan ternyata kan ada dua tuh. Ini kan ada dua mata uang ya. Ada dua mata uang dilempar. Nah, pas kebetulan waktu itu muncul huruf-huruf. Berarti kan ada dua hurufnya. Di huruf di mata uang ini dan huruf di mata uang sini. Berarti ada dua. Hah? Yang nol itu berarti gambar dua-duanya. Berarti huruf pas ke bawah. Ya kan ketika dilempar kan berarti, nah makanya nol. Nah GH berarti hurufnya satu, sebetulnya gambar. HG berarti satunya huruf, satunya gambar. Ini tolong diperbaiki lah. Ini S1, S2, S3, dan S4. Eh, Jadi nilai yang mungkin dari X atau Rx itu adalah nol, satu, dan 2. Kalau kita buat dalam bentuk pemetaan, maka seperti ini pemetaannya. Nah, ini kan memenuhi syarat sebuah fungsi. Nah, ini kan memenuhi syarat sebuah fungsi. Nah, karena X memenuhi sebuah syarat sebuah fungsi, maka X bisa disebut sebuah peubah acak. Gitu. Yang bukan fungsi itu kan kalau dari satu daerah asal menuju ke dua tujuan, itu bukan fungsi kan kalau seperti itu. Kalau ini kan kalau dari dua ke satu itu masih fungsi. Tapi nanti yang bukan fungsi adalah kalau misalkan dari sini ya, kemudian dari yang daerah asal satu orang anggota tapi dia terpetakan ke dua daerah tujuan. Nah, itu yang bukan fungsi. Tapi kalau seperti ini masih fungsi. Apabila kita bisa peroleh sebuah peristiwa berkenaan dengan ruang sampel S dan sebuah peristiwa berkenaan dengan perubahan X, yaitu himpunan bagian ruang dari Rx, maka peristiwa itu ekuivalen. Nah, contoh, dikatakan dua peristiwa ekuivalen, misalkan ada sebuah eksperimen dengan ruang sampel S, X adalah perubahan ajak diniskan pada S dengan R dan adalah ruang hasilnya. Dan B ada peristiwa yang berkenaan dengan Rx, artinya B. Nah, B apa nih? B anggota RX ya mungkin. Jika peristiwa A didefinisikan sebagai A S anggota S dan XS anggota B, artinya A berisi semua hasil dari S dengan XS anggota B, maka A dan B dikatakan dua peristiwa yang ekuivalen. Ini adalah dua peristiwa yang disebut ekuivalen. A dan B adalah peristiwa yang ekuivalen. Ini kejadian. Mana kejadian A dan B-nya tidak disebut ya di sini ya. Nah, ini ada langsung contohnya. Contohnya ketika kita mengundi dua mata uang logam 100 tadi yang seimbang secara sekaligus, maka ruang sampelnya adalah tadi ya, dan X menunjukkan banyak G yang terjadi, maka nilai yang mungkin dari X adalah 0,12. Ya, makasih. Dua peristiwa A dan B yang ekuivalen ada tiga buah, yaitu peristiwa dari B per B sama dengan 0, yaitu XHH. Jika XS sama dengan 0, itu kejadian B itu
Jadi ada dua peristiwa yang ekuivalen, ada tiga buah, yaitu X HH. Ini berarti yang nol ini berarti tidak muncul, berarti muncul gambar maksudnya sini ya. Kalau huruf kan berarti X HH ini dua mestinya ya. Berarti di sini B itu adalah kejadian munculnya huruf. Kita lihat contoh yang kedua. Ruang peristiwa BB1, yaitu XHG dan XGH. Jadi ini ya, ah jadi di sini A itu adalah, nih di sini ada diberikan penjelasannya. A itu adalah berkaitan dengan ruang sampel, kemudian B berkaitan dengan nilai yang mungkin dari pengubah acak. Jadi A adalah berkaitan dengan ruang sampel. Nah, berarti A ini tadi, ini anggotanya HH. HH. Kemudian B itu adalah hasil yang mungkin dari pengubah acak, itu bisa jadi nol kan tadi. Kalau kita melempar dua buah mata uang logam, maka hasil yang mungkin bisa nol, bisa satu, bisa dua. Nah, itu adalah B. Kemudian kalau A-nya, A itu adalah ruang sampelnya. Nah, atau S-nya, sampelnya. Jadi S-nya itu adalah sampelnya, kemudian B itu adalah nilai yang mungkin. Nah, nilai yang mungkin nol itu adalah HH. Kalau kejadiannya adalah munculnya gambar, ya kan? Kalau munculnya gambar kejadiannya, berarti HH itu untuk ruang sampel HH itu berarti nilainya adalah nol. Kenapa nol? Karena di situ tidak ada gambar. Maka kita katakan A dan B adalah dua peristiwa yang ekuivalen. Toh, sama ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia terhubung. Sama dengan HG dan GH. Nah, ini ruang sampelnya HG dan GH. Berarti A-nya nanti adalah HG dan GH. Nah, kemudian B-nya adalah satu. Ini tidak konsisten ya. Ini mestinya hanya ini pakai kurung kurawa karena A tadi kan himpunan ya. Ah, baik, akibatnya A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen. Peristiwa ketiga adalah dua, yaitu GG. Nah, GG ini dua, dia muncul gambar. Nah, peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Jika B adalah peristiwa dalam ruang hasil Rx, maka peluang B dibisarkan PB sama PA. Pemahaman perhitungan peluang dari dua peristiwa yang ekuivalen diperjelas dalam contoh berikut. Nah, jadi ketika dua peristiwa itu ekuivalen, maka peluangnya juga ekuivalen. Contoh di sini ya. Misalkan tadi dua mata uang tadi, maka peluang HG sama dengan peluang GH sama dengan peluang GG sama dengan peluang HH, yaitu seperempat. Ya kan, semua kan punya peluang seperempat. Sekarang hitunglah peluang X sama dengan 0. Nah,
X fenomenal ekuivalen peristiwa HH. Nah, berarti PH adalah seperempat. Sementara apakah PX0, PHH juga seperempat. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan satu, ekuivalen dengan HG dan GH. Berarti adalah seperempat seperempat, yaitu setengah. Nah, betul kan? Berarti peluang X dan satu berarti ada peluang HG atau GH. Nah, berarti sama saja yaitu setengah tambah seperempat tambah seperempat yaitu setengah. Jadi peluangnya sama berarti. Nah, ini. Jadi peluang dari peristiwa yang ekuivalen itu adalah ekuivalen. Nah, ini adalah eh apa istilahnya? Kalau peristiwa pelemparan mata uang. Sekarang kalau pelemparan dadu, kalau pelemparan dadu gimana kalau pelemparan dadu? Kalau dadu itu kita harus mendefinisikan dulu apa kemudian peristiwanya. Misalnya peristiwanya adalah eh, munculnya angka genap misalnya. Dua dadu dilempar, misalnya yang di Anok adalah munculnya angka genap. Nah, kalau dua dadu itu dilempar, kalau munculnya angka genap, itu bisa jadi kemana? Bisa jadi bisa nol, bisa dua, ya kan ya. Nol, dua, satu juga bisa, ya kan. Nah, sama ya. Kalau dua dadu dilempar, kemudian peristiwa munculnya angka genap. Berarti kalau dua dadu berarti bisa jadi satu satu. Kalau satu satu berarti nol ya. Satu dua berarti satu. Kemudian satu tiga nol lagi. Satu empat satu. Kemudian satu lima nol. Satu enam satu. Kemudian dua satu satu. Ya kan? Dua dua dua. Dua tiga satu. Dua empat dua. Dua. Nah, ya seperti itu. Nah, berarti nanti eh peluangnya peluangnya untuk peluang X sama dengan nol berapa, peluang X sama dengan satu berapa, peluang X sama dengan 2 itu berapa. Nah, maka nanti bisa dihitung. Nol itu kan berarti banyak itu ya, banyak ya. Kan satu satu, satu tiga, satu lima, seberapa itu? Kalau ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada berapa? Kalau dua dadu dilempar. Lebih. 36 enggak ya? 36 ya? 36 ya? Karena satunya 6, duanya 6, tiganya 6, empatnya 6, limanya 6, enamnya 6. Berarti 36. Nah, maka itu bisa dihitung juga peluang X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Dengan kita definisikan tadi adalah kejadian munculnya, berarti harus didefinisikan dulu. Di sini kekurangan dari contohnya adalah mestinya didefinisikan dulu kejadiannya apa. Ya. Ini kan gambar. Jadi soalnya ini tidak konsisten. Tadi huruf ya. Itu yang bikin kita pusing di sini adalah dia tidak konsisten. Di atas tadi contohnya huruf, tapi dalam perjalanan selanjutnya ini gambar. Ya lo di HH itu kan berarti kalau sebenarnya tadi kan karena dia huruf maka HH itu malah dua ya kan di sini malah nol ya kan nol. Nah ini yang kada konsistennya. Oke. Kemudian ada istilah peubah acak diskrit.
Nah, kalau diskrit itu, maka titiknya atau nilainya itu berhingga. Bisa dinyatakan bilangan bulat, misalnya pelemparan dadu, pelemparan mata uang. Nah, itu semua, nah itu adalah, eh nah, misalkan nih ada contoh Rina, ya. Rina mengundi sebuah mata dadu yang seimbang. Jika perubah acak X menunjukkan banyaknya pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka nilai yang muncul dari perubahan acak X adalah 1, 2, 3. Rina mengundi sebuah mata dadu yang seimbang. Jika peubah acak X menunjukkan banyaknya pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul, maka nilai yang muncul dari peubah acak Rx adalah 1, 2, 3. Bentar, kita pahami dulu. Jadi, X menunjukkan banyaknya pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali. Kita minta uraikan ya. Uraikan peristiwa ini. Karena soalnya tidak jelas. Apa dia anunya? Salah nih. Ini yang sebelumnya ini. Apa yang diurainya? Tentu akan ada dulu. Nya kada hakon. Belah kada tuntung. Apa aja? Rina melempar dadu seimbang. Artinya masing-masing sisi punya peluang yang sama. Percobaan lempar dadu terulang sampai muncul mata dadu 5 untuk pertama kali, ya kan? Jadi variabel perubahan X adalah banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 pertama kali muncul. Ruang nilai Rx 1, 2, 3. Artinya kita hanya mengulang kasus di mana mata dadu muncul paling lama pada percobaan ketiga. Nah, ini karena ada 3 Rx-nya, berarti kan karena tadi kan sebenarnya kita melempar dadu itu kan tidak mesti juga akan muncul di lemparan ketiga, ya kan? Coba, kaulah menjamin setelah 3 kali lempar muncul angka 5. Nah, saya tadi mengenai interpretasi Rx-nya nih, nah. Mestinya kan 0 ya, bisa jadi 0, 0, 1, 2, 3, mestinya begitu ya. Ada nolnya. Karena bisa jadi tidak muncul. Jadi
Nah, ini panjang nih. Jadi apa nih maksud saya itu? Ini kan satu hal yang RX itu kan 1, 2, 3 ini kan seolah-olah pasti muncul ya. Beda kalau mata uang. Kalau mata uang, satu mata uang dilempar muncul angka. Ya, itu tidak mesti juga sih. Bisa jadi apa? Tidak muncul-muncul. Bisa jadi gambar terus gitu. Nah, tapi tentang diskrit, diskrit tuh sebenarnya sebelumnya tadi kita diskrit terus tuh. Maksudnya diskrit itu adalah angkanya itu bilangan bulan. Nah, diskrit kan. Kayak tadi ya, mungkin 0, 1, 2, 3 tuh 1, 2. Nah, itu diskrit namanya. Nah, oke, yang contoh kedua ya. Contoh pertama ini masih mengambang ya. Bahkan dia katakan tadi itu suatu yang tidak alami. Makanya melihat contoh yang pertama ini, saya rasa kurang tepat sebenarnya. Kita lewat aja dulu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ketika kita mengundi dua mata uang logam 100 yang seimbang sekaligus, maka ruang sampelnya HH, HG, GH, dan GG. Jika X menunjukkan banyak G yang terjadi, nah kalau ini betul ini, ya kan? Nah, ini betul ini. Kedua kali pulang di sini anunya. Oke ya. Nah, di sini ingin menunjukkan bahwa ini namanya adalah diskrit. Nah, jadi perubahan acaknya diskrit. Nah, kalau dua ini benar ini. Kalau yang satu ini, nah yang masih contoh pertama ini yang saya masih belum terima ya. Jadi contoh pertama tuh mungkin bisa jadi di skip aja dulu ya, atau dicoret aja dulu karena apa? Karena itu rasa tidak mungkin kita itu ya. Mungkin mungkin saja sih sebenarnya begitu melempar langsung 5 bisa jadi. Kemudian lemparan kedua dapat 5 mungkin juga. Lemparan ketiga dapat 5. Tapi mungkin harus berapa kali gitu melempar baru dapat seperti itu. Nah, ini perubahan acak diskrit. Kenapa? Karena 0, 1, 2. Ini tidak ada lanjutan kan. Jadi kayaknya contoh ini contoh terputus di contoh yang di atas ini. Ya kan? Tadi dia kan ingin mencontohkan yang diskrit. Diskrit itu apa yang dimaksud diskrit? Diskrit itu ya ini. 0, 1, 2 itu diskrit. Nah, ini yang benar mestinya. Nah, ini yang betul nih contoh yang ini. Nah, kalau ini tadi kan sama nih sebenarnya contohnya nih. Ini tadi Rina. Sekarang Rinanya berganti jadi Sandi. Nah, kan bisa jadi muncul pertama langsung dapat bisa, dua bisa, tiga bisa, baru ketemu lima, empat bisa, lima dan seterusnya, ya kan? Nah, walaupun tak dari hingga, tapi masih dapat dihitung, ya kan? Kita nggak punya dadu, malah jangan bisa nih dicoba nih. Nah, misalnya Mona berapa kali melempar dadu, baru kemudian dapat lima, misalkan, atau ketika diserahkan ke Latifah lemparan ke berapa, kemudian si Isma lemparan ke berapa, ya kan. Nah, ini lebih rasional kalau yang ini, contoh yang ini ya. Kalau contoh yang tadi tidak rasional. Masa dibatasi tiga ya kan? Masa 3 kali percobaan langsung misalnya ini ya muncul 5 kali. Nah, tadi diskrit. Berikutnya ada istilah continue. Continue. Misalkan X adalah sebuah acak, jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X merupakan perubahan acak kontinu. Contoh, misalkan sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang, dan para mahasiswa diberi nomor induk mulai dari 0001 sampai 25.000. Kemudian, seorang mahasiswa dipilih secara acak dan diukur berat badannya, maka hasil ini ruang sampelnya adalah ruang sampelnya kan 01 sampai 25.000. X menunjukkan berat badan. Nah, XS itu berat badan. Maka berat badannya berasa nggak mungkin ya. Masa berat badannya ada yang 20 kilogram.
20 kilogram tuh anak SD kayaknya ya. Nah, tapi mungkin saja sih kalau misalkan dia punya pertumbuhan yang lambat. Kayak misalkan siapa dulu ada Ucok Baba ya? Ucok Baba apa dulu ya? Atau One kan dulu pemeran Tuyul dan Mbak Yul tuh. Tahu nggak Tuyul dan Mbak Yul? Lihat ya. Nah, nggak tahu ya. Tapi kayaknya lebih dari 20 kilo deh juga ya. Ini adalah yang beratnya 20 kilo. Pasti nggak ada. Minimal 40 kayaknya. Ada nggak yang di bawah 40? Oh, 37. Masya Allah, ada yang 37 ya. Ya itu makanya kalau di bawah 40 rasanya iyalah. Oh, si Anu ya. Masih ada yang 38 ya. Oh, luar biasa. Si Mutia. Kalau Anu Bang berapa? Pernah bertimbang Rehan? 42 ya. Oke, 42. Kayaknya saya paling berat mungkin ya. Saya tuh 65 sekarang ini, 65. Ya, Insya Allah. Nah, ini tadi dari 20 sampai 175. Jadi 20 tuh rasa nggak mungkin deh rasanya ya. Mungkin paling 30 mungkin ya. Standarnya 35 lah mungkin ya. Jadi kurus sekali. Nah, itu kan ada koma-komanya ya. Biasanya beratnya itu kan ada koma-komanya. Nah, ada yang beratnya 175 itu berarti berat benar lah. Saya baru sadar tuh, berarti dua kali lipat lebih dari saya. Saya kan 65. Kalau dikali dua kan pun 130 ya, masih kalah dengan 175. Obesitas, sudah mulai obesitas kayaknya mungkin ya. Tapi ada kelas-kelas kayak tinju, kayak kemudian gulat, segala macam tuh ada kelasnya ya. Kayaknya kelas 175, kelas 200 kilogram, ada seperti itu mereka. Nah, berat badan itu termasuk yang kontinu. Kenapa kontinu? Karena biasanya dia tidak bulat. Ya. Kalau misalnya Mutia tadi bertimbang, itu tidak persis 38 kan, Mutia ya. Pasti ada koma-komanya kan ya, ada koma berapa-berapa gitu. Nah, ya. Apalagi kalau ditimbang di timbangan emas ya. Itu kayaknya lebih ini lagi ya. Karena emas itu kan dia ingin teliti sekali ya, karena tiap beratnya tuh ada harga kan begitu. Jadi tiap beratnya tuh ada harga. Baik. Nah, mungkin untuk hari ini kita membahas itu saja dulu ya. Nanti kita akan membahas, kita minta ulahkan soal-soal untuk menjadi pembahasan. Nanti kita lanjutkan pekan depan jadi distribusi peluang dan sambungannya.